Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita boleh ada sampai saat ini. Kita percaya itu, walaupun kita saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh, dan kita di rumah kita masing-masing, kita masih tetap bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita bawa hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kami lakukan di dalam kehidupan kami, melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, bahkan alat-alat yang kami gunakan agar sinyal, bahkan kondisi alat yang kami gunakan senantiasa Tuhan pakai untuk melancarkan segala kegiatan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Demikian pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Kami boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami, membimbing kami, untuk kami memiliki perilaku yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku ini kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini. Ibu akan membaca bagian ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini,
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita agar kita meneladani kasih Allah di dalam hidup ini. Kasih Allah itu begitu besar di dalam hidup kita, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa ia begitu mengasihi kita? Mengapa ia begitu besar menyatakan kasihnya kepada kita? Ia berkorban bagi kita hanya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, ia sangat peduli pada kita. Ia begitu mengasihi kita. Kita harus meneladani kasih-Nya. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Ayah yang baik. Ayah yang baik akan mengajarkan serta mendidik anaknya dengan benar. Bagian ayat ini mau menegaskan kepada kita, terlebih Allah kita, Allah Bapa kita, ya, di dalam Yesus Kristus, ia begitu mengasihi kita, ya. Allah mengajarkan manusia untuk mengasihi sesamanya manusia. Karena ia adalah Allah yang penuh kasih. Nah, bagian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi seperti kasih Allah. Mengapa kita harus mengasihi seperti kasih Allah? Yang pertama yaitu karena kasih itu berasal dari Allah. Kita membaca di ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, apabila kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi sesama kita manusia. Jadi nggak ada alasan bagi kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh sebagai anak Allah, maka kita akan nyatakan kasih Allah itu melalui sikap hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua, yaitu bahwa kita mengenal Allah. Ya, kasih itu berasal dari Allah. Lalu yang kedua, bahwa kita mengenal Allah. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kasih dan pengalaman yang bersifat ganda. Ya, hanya dengan belajar mengasihi, dengan mengenal Dia, ya, kita bisa menyatakan kasih itu kepada sesama. Ya. Jikalau kita belum mengenal Dia sungguh-sungguh, maka akan sulit bagi kita untuk menyatakan kasih itu kepada sesama. Berarti kita harus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Baru kita bisa mewujud nyatakan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Jadi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, ibadah merupakan wadah bagi kita untuk bersama-sama bersekutu mengenal siapa Allah di dalam hidup kita. Jikalau kita malas beribadah, maka bagaimana kita bisa mengenal Allah di dalam hidup kita? Masalah ibadah bukan masalah kita hadir untuk dilihat orang. Bukan itu, tetapi kita hadir datang kepada Allah untuk mengenal siapa Allah di dalam hidup kita. Menyembah Dia,
memuliakan Dia di dalam hidup kita. Kita memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Itu kembali kepada kita, pribadi kita masing-masing. Jikalau kita mau menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita kepada sesama, maka kenallah Allah itu di dalam hidupmu secara pribadi. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, karena Allah adalah kasih. Ini mau mempertegaskan kepada kita, Allah adalah kasih. Allah kepada kita ketika kita masih berdosa, Ia begitu mengasihi kita. Bukti Ia mengasihi kita, Ia datang ke dalam dunia ini. Ya, di dalam Yesus Kristus, Ia datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita, mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kasih Allah yang mendorong kita untuk saling mengasihi. Ya, kasih Allah lah yang ada dalam diri kita, yang mana hidup kita sudah dipulihkan di dalam kasih Allah itu sendiri. Itu yang akan mendorong kita untuk bisa saling mengasihi. Anak-anakku ini kasih dalam Tuhan, Allah peduli dalam hidup kita. Ia datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan kita didamaikan dengan Dia. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah. Kita hidup di dalam Dia dengan sungguh-sungguh. Itu yang mendorong kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Hal yang keempat, alasan yang keempat, karena melalui kasih orang akan mengenal Allah. Kita menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Ketika kasih Allah itu ada dalam hidup kita, kasih Allah itu diam di dalam hidup kita, maka hidup kita dapat menjadi cerminan kasih Allah dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah, namun bila kita hidup bersatu dengan Allah dan saudara seiman serta saling mengasihi, maka dunia akan mengenal kita sebagai murid Kristus. Ya. Orang lain mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Dan mereka memuliakan Allah. Jadi apabila kita mengasihi dengan kasih Allah, ya, maka kasih Allah akan sempurna di dalam kita. Orang lain akan merasakan kehadiran Allah dan mengenal Dia di dalam kehidupan mereka. Melalui kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Di samping itu, kasih demikian akan membuat kita tidak takut menghadapi penghakiman yang akan dinyatakan, yang akan datang karena kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita dan kita pasti diselamatkan. Alasan yang kelima, karena mengasihi juga merupakan bukti bahwa kita mengasihi Allah. Oleh karena itu, bila kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita yang kelihatan oleh kita, ini berarti kita telah berdusta kepada Allah dan sesama kita. Sebab tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, ya, yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, ya. Tidak mungkin kita mengasihi Allah ketika kita tidak mengasihi orang yang dikasihi Allah, ya. Sebab tidak mungkin kita yang mengasihi Allah tidak mengasihi orang yang dikasihi Allah. Anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan, maka marilah kita mewujudkan kasih Allah di dalam hidup kita masing-masing. Ini 5 hal yang menjadi alasan mengapa kita harus mengasihi seperti kasih Allah. Dalam situasi saat ini anak-anakku dalam Yesus Kristus, banyak orang yang membutuhkan kasih Allah. Namun mereka tidak tahu bagaimana menemukan kasih Allah, kasih yang sejati itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, melalui hidup kita lah
seharusnya kasih Allah itu dinyatakan. Melalui hidup kita lah orang lain bisa mengenal kasih Allah. Serahkan hidup kita hanya kepada Allah, agar kita dapat menjadi saluran kasih Allah ya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam kondisi saat ini, ya, banyak orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan akan sakit penyakit yang saat ini sedang melanda secara mendunia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau memakai hidup kita untuk menyatakan kasih Allah. Sehingga orang lain yang membutuhkan kasih Allah dapat merasakannya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kasih yang sejati hanya berasal dari Yesus Kristus. Berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi sebagai bukti bahwa kita mengasihi, bahwa kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Agar dunia juga mengenal kasih Allah. Agar dunia juga mengenal Dia yang adalah kasih itu. Mari anak-anakku, kita setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita menyatakan kasih Allah lewat kehidupan kita. Agar kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita yang membutuhkan kasih Allah. Mari kita berdoa. Ibu akan mengajak kita berdoa. Ibu akan pimpin kita di dalam doa pada saat pagi hari ini. Mari anak-anakku kita satu di dalam doa. Dan akan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang padamu mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu lewat kehidupan kami. Namun ya Tuhan, biarlah kami boleh mengoreksi hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Apakah kami selama ini sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ampuni jikalau kami hanya main-main dalam beribadah. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami seringkali mengabaikan, seringkali menyepelekan dalam hal-hal beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami kembali ya Tuhan, membawa hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang berotoritas atas kehidupan kami ya Tuhan. Jadi tidak pantas bagi kami ya Tuhan melalaikan, mengabaikan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, kami datang padamu. Hamba mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk anak-anak didik kami SMA Kristen Sunodia yang saat ini ya Tuhan berada di rumah mereka masing-masing. Engkau melihat mereka saat ini ya Tuhan, Engkau menyertai mereka senantiasa. Apapun yang saat ini menjadi kesulitan mereka dalam pembelajaran, apapun yang menjadi tantangan di dalam keluarga mereka masing-masing. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan serta hikmat yang daripada Tuhan. Dan kuasa Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk melewati berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua, siswa, siswi kami ya Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Mereka perlu perlindungan dan kuasa daripada Tuhan akan menjaga mereka dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Memberkati segala usaha mereka ya Tuhan, dan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Guru ya Tuhan yang saat ini juga telah mempersiapkan pembelajaran untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka ya Tuhan, sehingga boleh
memberikan pembelajaran. Ketika mereka menyampaikan materi, Tuhan akan menolong dan memimpin setiap Bapak Ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati Yayasan Pendidikan Kristen Sunodia. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus dalam menghadapi situasi saat ini ya Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhanlah yang mereka andalkan di dalam mengatasi dan mengatur segala sesuatunya ya Tuhan. Sehingga sekolah Kristen Sunodia terus ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi ada berkat Tuhan yang boleh kami terima, baik melalui pujian bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dan melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing, dimanapun kita berada, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan selamat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.